有足够的时间去磨合阵型啊，包括训练。Bukan cuma soal strategi dan teknik di lapangan, tapi ada sesuatu yang bikin timnas Indonesia beda. Kehangatan, kekeluargaan, dan suasana yang bikin semua mata tertuju. Yuk kita kupas satu persatu cerita menarik dari skuad Garuda. Apa jadinya kalau latihan keras dibumbui dengan rasa kekeluargaan? Suasana hangat dan penuh keceriaan menyelimuti pusat latihan timnas Indonesia di Bali Jumat 30 Mei 2025 bertepatan dengan ulang tahun ke-54 Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Momentum ini dimanfaatkan oleh para pemain dan staf pelatih untuk mempererat kebersamaan di tengah persiapan menuju laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Perayaan dimulai pada siang hari di hotel tempat dilangsungkannya pengundian grup ASEAN U23 Championship 2025 yang turut dihadiri oleh Presiden AFF Mayor Jenderal Samet serta Direktur FIFA Tidore Giannikos. Dalam suasana sederhana dilakukan acara tiup lilin bersama Erick Thohir sebagai bentuk apresiasi dari keluarga besar sepak bola nasional dan regional. Saat malam tiba, suasana semakin semarak. Para pemain dan staf timnas Indonesia tampil kompak mengenakan kaos putih dan celana hitam dan larut dalam kegembiraan bersama. Beberapa momen terekam dalam video yang tersebar di media sosial dan langsung menuai reaksi positif dari warganet. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Marcelino Ferdinand, yang melantunkan lagu legendaris Kangen dari Dewa 19 di hadapan rekan-rekannya. Keseruan berlanjut saat lagu Gemu Pamire, tarian khas Maumere, Nusa Tenggara Timur membahana di venue outdoor tersebut. Miss Lucers dan Nadeo Argawinata terlihat memimpin nyanyian dari atas panggung, memandu seluruh pemain untuk ikut menari bersama. Momen kocak lainnya muncul ketika pemain muda Beckham Putra memimpin formasi kereta manusia, di mana para pemain saling menggandeng pundak sambil berjoget mengelilingi ruangan. Tak ketinggalan, Joy Palupesi turut memeriahkan acara dengan menyanyikan lagu ikonik Bob Marley, Three Little Birds. Pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert turut menyampaikan ucapan khusus kepada Erick Thohir mewakili seluruh staf dan pemain. Pak Erick, happy birthday to you. Yeah. The staff and the players. Our gift to you will be the 3 points against China. Momen hangat tersebut tidak hanya dirasakan di lokasi, tetapi juga mengundang respon positif di jagat maya. Dan di tengah suasana hangat itu, satu pemain menunjukkan energi yang tak kalah mencuri perhatian Miss Hilgers. Bukan cuma gaya bermainnya yang liar, tapi reaksi sang ibu juga ikut mencuri sorotan. Aksi Miss Hilgers dengan berjoget secara heboh tersebut membuat sang ibu Linda Tobeng ikut memberikan reaksi atas kegilaan sang anak di momen tersebut. Hilgers memang memiliki darah Manado dari sang ibu, sehingga tampaknya ini tidak mengherankan baginya. Momen kocak Hilgers tersebut juga mencuri perhatian para fans Garuda di berbagai media sosial. Aksi Hilgers terbilang mengejutkan karena sang pemain FC Twente terlihat jarang mencuri perhatian lewat aksi semacam ini, hingga disebut bakat terpendam. Kondisi berbeda terjadi antara timnas Indonesia dan Cina yang akan adu kekuatan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat personel timnas Indonesia justru asik bernyanyi dan berjoget, pemain Cina diliputi perasaan stres hingga memanggil psikolog. Kemenangan dalam laga kontra Cina akan membuat tim besutan Patrick Kluivert memperlebar peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Sementara Cina kini berada di posisi juru kunci alias peringkat ke-6 klasemen grup C dengan koleksi 6 poin dari 8 pertandingan. Jika menelan kekalahan, harapan tim berjuluk tim Dragon tersebut untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan pupus. Pemain Cina, Li Lei, mengaku bahwa saat ini pasukan Branko Ivankovic tengah diliputi rasa tegang jelang menghadapi timnas Indonesia. Semua tahu situasi saat ini, kalau kita tidak bisa menang di Indonesia, kami akan tersisih. Bagi para pemain, semua pertandingan membuat stres, apalagi pertandingan hidup mati seperti ini. Demi mengurangi ketegangan dan stres para pemain, Federasi Sepak Bola Cina pun mendatangkan psikolog untuk membantu menenangkan. Hal ini kontras dengan situasi timnas Indonesia yang begitu rileks dalam menjalani pemusatan latihan di Bali yang dimulai pada 26 Mei.
Bahkan para pemain menyempatkan diri untuk menghadiri pesta ulang tahun Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan ketika suasana makin akrab, Alex Pastor pun ikut larut. Tak mau kalah, pelatih baru ini tampil beda dengan baju koko dan gaya yang mencuri perhatian. Penampilan barunya tersebut terlihat pada unggahan IGS @alfanasyar yang memposting foto dirinya bersama dengan asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor yang sedang menggunakan baju koko berwarna putih. Penampilan Alex Pastor yang tengah mengenakan baju koko di tengah perayaan ulang tahun ketum PSSI tersebut juga viral di media sosial TikTok, di akun @garuda_national_team dan menuai reaksi kocak dari para netizen di kolom komentar. Netizen ramai-ramai memuji sikap respect dan pembawaan-nya yang sangat luar biasa. Gayanya yang santai dan hangat terasa cocok banget dengan kultur Timnas Indonesia. Tapi ternyata bukan cuma soal baju atau viral sesaat. Alex Pastor memang benar-benar menikmati setiap momen di Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu merasakan pengalaman berbeda pada kunjungan pertama ke tanah air akhir Januari lalu. Momen paling berkesan baginya adalah mendengar azan untuk pertama kalinya dan dikawal polisi. Suara azan yang awalnya asing bahkan disangka nyanyian kini menjadi bagian dari kenangannya tentang Indonesia. Pengalaman ini membuka wawasan Alex Pastor tentang kehidupan keagamaan di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Awalnya saya mengira itu adalah nyanyian, tapi setelah diberi penjelasan saya mengerti bahwa itu adalah bagian terpenting dari kehidupan beragama di sini. Ia mengaku awalnya merasa bingung dengan suara yang berkumandang dari masjid-masjid. Namun rasa bingung itu berganti menjadi kekaguman. Pastor mulai memahami bahwa suara azan adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, sebuah budaya yang kaya dan unik. Pengalaman lain yang tak kalah berkesan adalah ketika Alex Pastor dikawal oleh polisi bermotor selama kunjungan di Jakarta. Pengawalan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendukung timnas. Ia terkesan dengan dedikasi dan profesionalisme polisi yang mengawalnya. Pastor juga mengamati antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Semangat dan dukungan yang diberikan masyarakat menjadi bukti betapa pentingnya sepak bola bagi Indonesia. Hal ini semakin memperkuat persepsi positifnya terhadap Indonesia. Secara keseluruhan, pengalaman-pengalaman unik ini termasuk pengamatannya terhadap Liga 1 dan keramahan masyarakat Indonesia telah membentuk persepsi positif Pastor terhadap budaya Indonesia.